Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya mau berbagi kesaksian tentang sesuatu hal yang baru pertama kali saya alami dan baru pertama kali saya itu melihat hal yang demikian. Saya mau bersaksi tentang apa yang terjadi setelah manusia itu mati, meninggal. Namun sebelumnya saya mau mendasari dengan firman Tuhan. Firman Tuhan Wahyu 14 ayat 13 itu berkata demikian. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ayat ini luar biasa menurut saya dan seharusnya menjadi suatu kekuatan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Bagi kita semua yang percaya kepada Yesus, harusnya saat mendengar ayat ini kita itu punya kekuatan bahwa ternyata setelah kematian itu bukan sesuatu hal yang harusnya membuat kita sedih atau berakhir begitu saja. Ternyata tidak berakhir. Justru ayat ini berkata setelah kita mati, dan matinya kita itu di dalam Tuhan, kita meninggal di dalam Tuhan, Alkitab katakan maka kita harus berbahagia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, disinilah saya itu sedang mau berbagi satu hal. Namun sebelumnya saya ajak buka satu ayat lagi. Wahyu 21 ayat 4 itu bilang gini, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam satu kesempatan waktu saya menghadiri satu ibadah penghiburan di mana ada seorang hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan. Seperti biasa, waktu dalam ibadah penghiburan itu ada yang namanya puji-pujian, menyanyi, menyembah, gitu, biasa. Saya merasakan hal yang biasa aja. Awalnya biasa aja sih, ya normal lah, seperti ibadah-ibadah penghiburan pada umumnya, normal aja. Nggak ada yang wow, nggak ada yang spesial. Awalnya saya ngerasa seperti biasa aja. Tapi kemudian saya mencoba memaksa diri saya mau lebih sungguh lagi. Saya ingin merasakan sesuatu yang beda. Saya ingin masuk dalam hadirat Tuhan, dalam dimensi di mana hadirat Tuhan itu ada. Saya paksa diri saya, jiwa saya untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, supaya bukan biasa-biasa aja yang saya rasakan. Waktu saya coba untuk paksa diri saya untuk menyembah Tuhan itu, tiba-tiba saudara. Tiba-tiba waktu mata saya tertutup, waktu saya menyembah, saya mengangkat tangan di hadapan Tuhan, saya nyanyi lagu yang saat itu dinyanyikan. Tiba-tiba saya melihat ada satu dimensi, ada satu tempat, di mana tempat itu penuh dengan terang dan kemuliaan. Saya nggak tahu itu tempatnya di mana. Saya nggak tahu itu tempatnya di mana. Hanya yang saya lihat waktu itu, ini tempat yang berbeda. Ini bukan tempat di mana aku berdiri untuk mengikuti ibadah penghiburan. Yang aku lihat waktu itu tempatnya terang sekali. Dan sangat terang. Saya bilang sangat terang. Bahkan indah, terangnya itu bukan sekedar terang, tapi indah sekali. Kemudian saya dalam hati saya bilang, Tuhan, ini maksudnya apa? Ini di mana? Saya di mana? Ada apa? Tiba-tiba, saudara, tiba-tiba saya melihat seorang hamba Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan ini. Saya melihat orang tersebut tiba-tiba berlari-lari dengan penuh riang gembira, sukacita. Saya melihat beliau seperti anak kecil yang
penuh kebahagiaan, yang penuh kesukacitaan. Dia seperti anak kecil yang baru bertemu dengan bapaknya, dengan segala kerinduan, dengan segala keinginan untuk bertemu. Lama sekali merasakan kerinduan untuk tiba-tiba bertemu dengan bapak. Saudara bisa rasakan itu? Saya merasakan, wah, keren. Saya bilang, oh ternyata seperti ini. Saya melihat orang yang dipanggil Tuhan itu, dia penuh sukacita kayak anak kecil yang menyambut bapaknya datang. Yang menyambut bapaknya datang. Dia seperti sudah menaruh begitu dalam satu kerinduan untuk bertemu pada seorang bapak. Dia lari sukacita, dia bergembira, dia tertawa, dia melompat-lompat, dia berlari-lari. Dan saya melihat ada satu pribadi. Saya melihat seperti laki-laki. Dia berdiri mendampingi hamba Tuhan ini. Dia berdiri mendampingi hamba Tuhan ini. Dia seperti laki-laki, namun saya tidak tahu dia siapa. Karena saya tidak bisa melihat wajahnya, saya tidak bisa melihat mukanya. Karena saya melihat itu terang sekali, itu penuh dengan kemuliaan. Saya nggak bisa lihat siapakah dia, namun saya percaya itu Tuhan. Saya percaya itu Tuhan. Karena saya nggak bisa melihat, saya nggak bisa menceritakan wajahnya seperti apa, mukanya seperti apa, Tuhan. Nggak bisa. Saya cuma bisa tahu bahwa itu sosok laki-laki, seperti laki-laki. Dia mendampingi hamba Tuhan ini yang sudah dipanggilnya. Waktu hamba Tuhan ini bermain-main, menari-nari, bersukacita, berlari-lari, melompat-lompat dengan penuh kegembiraan itu. Saya tanpa saya sadari, saya meneteskan air mata. Saya lihat, wah, indah sekali pemandangan ini. Indah sekali, saudara. Sama seperti ayat ini tadi. Ayat ini berkata bahwa mereka itu boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Istirahat itu bukan tidur. Ternyata waktu saya melihat pemandangan ini, oh ternyata yang Tuhan maksud istirahat itu gak tidur, gak duduk santai, tidak. Tapi istirahat itu diubah. Segala jerih lelah, segala sakit penyakit, segala penderitaan, segala perkabungan diubah. Kita dibuat istirahat, gak lagi rasakan itu. Wah, itu dahsyat tuh, keren sekali, saudara. Keren sekali. Saya ngelihat sukacita yang tidak bisa saya ungkapkan, sukacita yang tidak bisa saya ceritakan. Yang saya tahu, apa yang saya lihat, apa yang saya saksikan itu jauh lebih indah, jauh lebih luar biasa dibandingkan apa yang bisa saya ceritakan sekarang. Jauh melebihi daripada apa yang bisa saya ceritakan sekarang. Saya nggak bisa menggambarkannya dengan sempurna. Namun yang saya tahu, benar di sana itu Tuhan menghapuskan segala air mata. Dia nggak punya air mata lagi, nggak ada kesedihan lagi, nggak ada pergumulan lagi. Yang dia tahu, saya melihat seorang hamba Tuhan ini, dia cuma melompat-lompat, senang sukacita, sedangkan yang di bumi, sedangkan yang kita yang ada yang sedang perkabungan, keluarga yang sedang ibadah penghiburan masih menangis berduka cita. Tapi saya melihat dia sedang bersukacita dengan sukacita yang luar biasa yang tidak bisa saya gambarkan. Dia penuh sukacita. Dia berlari-lari, lompat-lompat. Saya bilang dia seperti anak kecil yang sedang bertemu bapaknya. Setelah sekian lama dia menaruh rasa kangen, dia menaruh rasa rindu. Dia bahagia sekali. Sangat bahagia. Dia bahagia sekali. Jadi tidak ada lagi perkabungan, nggak ada. Dia nggak merasakan perkabungan, dia nggak merasakan itu. Dia nggak tahu ratap tangis, dia nggak berduka cita lagi. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara, begitu indah orang yang meninggal di dalam Tuhan. Ini pengalaman pertama kali saya selama saya melayani Tuhan, selama saya ikut dalam ibadah perkabungan, ikut dalam ibadah penghiburan. Ini kali pertama Tuhan mengizinkan saya untuk saya bisa melihat suasana yang begitu indah, begitu dahsyat antara orang yang sudah dipanggil, yang bertemu dengan Dia, yang mati di dalam Tuhan. Ini bukan sesederhana ayat yang kita baca. Tidak sesederhana berkata berbahagialah. Tidak, memang dia penuh bahagia, dia penuh sukacita.
Dan luar biasa itu suasana, itu pemandangan yang sangat indah. Saya nggak bisa menceritakan dengan sempurna, saudaraku. Namun sungguh waktu kita kembali kepada Tuhan, itu benar-benar sesuatu hal yang indah. Lebih indah daripada apa yang kita bayangkan. Lebih indah dari apa yang kita pikirkan. Lebih indah dari apa yang kita baca, yang tertulis dalam Alkitab. Ini jauh lebih indah. Saya nggak bisa menceritakan secara sempurna. Namun keindahan itu membuat saya percaya. Dan saya semakin percaya bahwa Tuhan benar-benar menjamin kehidupan saudara dan saya. Jangan pernah kecewa. Teruslah setia. Sebab Tuhan sedang menyediakan tempat bagimu dan bagiku. Dia sedang sediakan tempat yang indah. Dia sedang siapkan mahkota yang indah. Dia sedang siapkan sesuatu yang luar biasa. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Tetap setia. Sebab dia berkata, masihkah ada iman di bumi waktu anak manusia itu datang? Saya berdoa iman kita tetap bertahan. Tetap kuat. Berpegang kepadanya. Terus percaya bahwa Yesus itulah pribadi yang memberi jaminan dalam hidup kita. Tetap percaya, tetap pegang janjinya, dan terus semangat di dalam Tuhan. Percayalah harapanmu tidak pernah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.